teman-teman banyak banget yang ilmunya hari ini ya. Saya juga sampai dapat pengetahuan baru nih mengenai ASEAN yang mungkin kita nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Tapi saya senang karena acara ini bisa masuk dulu. Mendukung supaya anak muda bisa lebih kreatif dan bisa bersaing di pasar dunia gitu. Sudah datang yang belum masuk. Pastinya juga masih ada ya. Apa juga aja. Tadi Pak Agung juga ada sempat mention, jangan lupa coba cek assemboard.org. assemboard.org karena banyak banget info-info yang teman-teman bisa dapat di situ. Bahkan untuk teman-teman sekolah lomba mau coba kenal dunia baru mengenai dunia internasional segala macam bisa dicek. Gitu. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kayaknya teman-teman udah nunggu satu pembicara spesial kita yang kayaknya pernah sering muncul di acara anak muda. Siapa lagi kalau bukan ini? Dari mana kita dengar? Oke. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke acara puncak kita. Ada training, workshop, dan discussion mengenai fashion, sustainability, dan impact. Kepada Kak Arya Mudantos, dipersilakan. Biar tidak berlama-lama lagi. Tepuk dulu dong, tepuk dong. Sama-sama maaf atas segala ini baru kita rekrut pagi ini. Agak naik sih dari jaga pintu jadi agak naik meningkat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin kalau tadi teman-teman sempat dengar beberapa selintingan kabar bahwa ini sebenarnya seminar, enggak, bukan seminar. Gue tidak punya kapasitas buat ngasih seminar. Di sini lebih kepada kita mau sharing session aja. Jadi pengalaman apa yang sudah kita miliki, pengalaman apa yang sudah teman-teman miliki, kita mau gabungin jadi sebuah kolaborasi kalau kata Pak tadi, gimana kita bisa membuat sesuatu yang lebih bermanfaat, gitu ya. Nah di sini sebenarnya acara ini kan memang acara pre-event kita sebelum kita akan masuk kepada acara yang lebih besar di bulan Oktober nanti, yaitu Ascenpreneur Challenge. Nah sebelum masuk ke materinya, mungkin gue akan sedikit menjelaskan tentang apa sih Ascenpreneur Challenge itu. Jadi melihat dari inisiasi yang sedang dibangun oleh Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan pemerintah Indonesia juga dan juga 51 negara ASEAN dan 2 organisasi ASEAN dan juga European Commission tadi, Indonesia akan membuat sebuah gebrakan dengan membuat kompetisi entrepreneurial. Jadi memang kompetisi yang mau dibangun adalah kompetisi entrepreneurial. Oke lah, higher ups akan bernegosiasi, oke lah higher ups akan mengadakan berdiplomasi untuk membuat sebuah kerjasama yang lain. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh kita yang di grassroots? Jangan sampai kita yang anak-anak muda justru kita nggak bisa apa-apain, kita cuma nunggu dari pemerintah kita ngadain sebuah kerjasama, nggak gitu dong. Apalagi sekarang pemerintah kita juga sedang menggalakkan yang namanya entrepreneurship dan kewirausahaan. Itu kenapa kita berinisiasi untuk membentuk dan mengadakan yang namanya Ascenpreneur Challenge, Passionpreneur Challenge itu tepatnya. Dan di tahun entrepreneurship sendiri sudah berkembang sangat jauh. Dulu kita kenal yang namanya entrepreneur doang. Terus kita berkembang yang namanya socialpreneur. Nggak lagi semuanya ngomongin bisnis, harus ngomongin impact, harus ngomongin dampak sosial. Lalu 2014 muncul yang namanya lifestylepreneur. Kita harus menjalankan sesuatu yang bisa mengubah lifestyle orang dan juga memanfaatkan lifestyle yang dimiliki orang-orang banyak. Nah, lalu apa sih tren di 2015-2016? Akhirnya kita mulai mencoba. Jadi ini sebenarnya passionpreneur ini karangan kita doang. Nggak ada di luar sana. Kreativitas Pak. Kreativitas dimulai dengan mengarang dan bermimpi. Jadi kita berpikir apa sih yang mau kita bangun dari 2015 ini? Kita kepikiran namanya passion. Passion itu apa? Nafsu. Iya, iya. Nggak percaya? Cek KBB. Cek kamu sendiri passion itu ya nafsu. Kita nafsunya ngapain sih? Nggak. Kita minatnya ngapain sih? Dirty mind semuanya parah. Passion itu kan minat, bakat, keinginan itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita mau pesan, jadi passionpreneur yang lagi mau kita galakan itu adalah bagaimana kita menjalankan apa yang kita suka, tapi memberikan dampak sosial bagi orang lain. Dan ketika menjalankan itu, kita bisa sustainable. Inti sustainable itu apa sih? Intinya kita nggak bergantung sama orang ngerasain manfaatnya, at the same time kita boleh dapat profit. Again, ini abu-abu banget. Banyak yang bilang, ya elah bro, mau komersilkan masa orang dapat duit. Ada yang bilang kayak gitu dong.
Sure, emang enggak. Menurut gini, daripada kita nggak ngasih dampak sama sekali, mending kita dapat dampak dan juga dapat profit. That's exactly yang bisa kita lakukan. Karena kalau nggak, misalnya kita punya bisnis, kalau kita sendiri aja nggak bisa makan, gimana mau menjalani bisnis kita? Itu sesimpel itu sih argumentasinya. Tapi of course, very welcome untuk discuss kalau misalnya kita mau discuss lebih jauh. Nah, intinya kita mengadakan konsep acara seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih di level, karena kita mulainya juga lombanya adalah lomba untuk entrepreneurship pemula, yang berarti bisnisnya itu memang masih di kepala, masih baru bangun pagi-pagi, mau ada bisnis ini, atau di bawah 2 tahun. Jadi selama bisnisnya belum 2 tahun itu masih boleh ikut acara ini. Caranya gampang, teman-teman tinggal buka di ascenpreneurchallenge.com. Nanti di sana akan ada step-step registrasinya. Nanti teman-teman akan dipandu untuk bisa masuk registrasi. Nah, tapi di sini sebenarnya kita nggak cuma akan ngomongin itu doang, kita juga akan ngomongin sebenarnya konsep bisnis itu harusnya seperti apa sih dan bagaimana kita bisa memulai sebuah konsep bisnis. Again, ini ilmu yang sudah beredar di mana-mana. Konsep-konsep yang akan kita utarakan sekarang adalah konsep yang sudah beredar dan sudah pasti teman-teman pernah dengar juga. Cuman yang bisa kita diskusikan lebih lanjut adalah relevan nggak sih konsep bisnis yang sudah ada di luar sana itu dengan yang ada di teman-teman sekarang atau di Indonesia sini. Itu kenapa? Kayaknya nggak bisa, tolong. Oh gini deh, pas gue klik ini, lu klik. Klik. Oh belum. Apa gue tungguin? Bisa. Nah, jadi karena tadi gue bilang gue sebenarnya orang yang tidak berilmu juga. Jadi yang bisa gue bilang di sini adalah ground rules kita pada hari ini. Apapun yang gue katakan di sini, jangan langsung dipercaya. Yang gue kasih bukan senjata andalan utama jimat yang tiba-tiba bisa bikin lo langsung jadi seorang ahli bisnis jadi enggak. To be honest, gue sendiri dulu pernah menjalankan 16 bisnis dengan 15 bisnis gagal di jalan. Itu karena jalan. Jadi kenapa? Karena membangun sebuah bisnis itu adalah individual, tergantung kita ngejalanin gimana. Nggak ada satupun cara yang benar. Mau orang Harvard Business Review, mau yang jual ketoprak di belakang kosan gue, nggak ada yang bisa ngasih tahu gimana cara membangun bisnis secara benar itu seperti apa. Yang bisa kita share adalah ya pengalaman kita masing-masing, dan teman-teman harus coba sendiri, eksperimen sendiri, dan pada akhirnya harus melihat mana yang paling benar buat gue jalanin itu seperti apa. Dan again, gue selalu suka dengan satu quote ini, selalu gue bawa kemana-mana. When the student is ready, the teacher will appear. Gak peduli siapa yang ngomong di depan, kalau memang teman-teman memang tidak berniat untuk bersama-sama belajar, itu akan susah banget angkat semuanya. Jadi kita di sini juga gue sangat pengen belajar dari teman-teman, karena gue yakin dari beberapa teman-teman pasti ada yang punya pengalaman juga, pengalaman yang gue belum punya, pengalaman yang teman-teman belum punya. Kita akan share bareng pokoknya di sini. Kenalin nama gue Aryo. Ya gue mungkin kenapa gue terbentar karena ada daerah Padang gue di situ, sangat stereotipikal. Tapi gue ngapain? Sekarang gue di anakmuda.net, jadi gue sekarang adalah founder dan CEO dari anakmuda.net juga. Ini baru kita bangun sekitar Februari yang lalu, kita baru launching. Kalau ngeliat websitenya memang sering banyak masalah dan bug-bugnya, kita mohon maaf banget. Karena memang nanti akan kita jelaskan. Kita akan membahas bisnis model anakmuda.net sebenarnya di sini. Nah, dan beberapa kegiatan yang pernah gue ikuti lah, pokoknya. Nah, langsung mulai sebenarnya. Nah, sorry gue rempong orangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara struktural dan secara tradisional, sebenarnya bisnis di dunia itu dulu banget itu dibagi menjadi 2 hal. Pertama adalah bagaimana bisnis yang memberikan bisnis bukan profit. Bisnis itu kan berarti kita usaha itu nggak kadang-kadang untung kadang-kadang rugi. Tapi usaha selalu memberikan dan taking, kan simple, sederhana, give and take. Cuma permasalahan sekarang adalah kalau menurut Matt Scott, co-founder dari Cosmos Ignite, sebenarnya para investor, orang yang menjalankan bisnis, mereka tuh punya 2 kantong. Satu kantong untuk donasi, satu kantong untuk masing-masing profits. Ini yang sering terjadi dulu. Jadi yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan punya bisnis, dapat profit, sebagian profit dikasih buat donasi. Itu yang terjadi dulu. Jadi mau bisnis gue serusak apapun, gue ngebakar hutan, gue apa, yang jelas gue zakat, istilahnya gitu. Kasar ngomongnya saya gue zakat, gue bersih lagi misalnya. Itu kenapa dulu orang membagi dunia ini menjadi 2 yang sangat jelas. Orang yang punya social impact sama yang punya profit, kelihatan di sini. Jadi di sini ada yayasan lah istilahnya kalau misalnya kita mau ngomong. Ada konsep usaha yang namanya yayasan. Intinya foundernya nggak mati, ketua yayasannya nggak mati, masih bisa makan, masih bisa hidup, tapi nggak dapat profit. Ya udah gitu, itu aman. Yang kedua adalah perusahaan.
Gue nggak peduli gue ngapain, gue bakar hutan asal nggak melanggar hukum, mau orang gue gusur semuanya, mau gue apain, yang jelas gue punya profit. Dan sekarang yang ketiga ada garis abu-abu. Ya kalau di sini orang goblok sih kalau gue bilang. Ngapain juga lo bikin sesuatu yang gak dapat untung, terus lo ngasih dampak negatif. Bahkan maling aja nggak di sini, gitu. Maling itu di sini. Ini apa ya? Enggak loh, gangster ada untung nggak lo buat gangster? Bahkan orang makin narkoba aja di sini loh kan, ada profit buat diri dia sendiri. Ya inilah, ini kan mungkin 3 ini aja lah, yang ini nggak usah. Nah, tapi tren sekarang dunia itu sekarang kan sudah mulai berubah. Sekarang kita sudah masuk yang namanya bisnis itu tidak boleh hanya keuntungan, tapi juga harus punya purpose of life, purpose of founder, punya visi misi, ada idealisme yang harus ditimbulkan tidak cuma oleh si bisnis itu sendiri, tapi juga oleh si founder dari bisnis itu, perusahaannya, karyawannya, bisnisnya, segala macam. Maka ada sebuah konsep baru yang muncul namanya conscientious entrepreneur. Intinya adalah entrepreneur yang memiliki maksud, tujuan, dan mereka sadar diri lah. Sebenarnya lo kok nggak hidup sendiri something. Dan to be honest, teman-teman pasti bakal bilang, wah ternyata mereka adalah pengusaha-pengusaha baik. Enggak. Kenapa? Sekarang dunia sudah global. Ini pemikiran bisnisnya. Dunia sudah global. Sekarang teman-teman di luar sana, misalnya deh, sabun sekarang udah berapa merek di Indonesia? Selama mereka belum tanda tangan sponsorship, jangan sebut nama. Ada banyak loh pokoknya, ada puluhan. Cuman beberapa dari beberapa itu akhirnya kita tahu nggak yang mana lebih berkualitas? Tahu dong? Ya, pengalaman pribadi tahu lah. Tapi karena kalau ada merek baru muncul, kita kan agak susah ngeliat kualitasnya gimana. Dan kalau kita mau lihat dia sebenarnya kualitasnya nggak beda-beda jauh. Saya setahun kebelakangan udah ganti 3 kali sampo anti ketombe, masih ketombean. Jarang mandi sih. Kalau gue masih tahu. Tapi faktanya adalah kualitas barang itu nggak ada yang sekarang sebegitu signifikan, karena memang antar barang itu sekarang udah sama kualitasnya. Ilmuwan juga nggak bisa terlalu banyak bikin variatif barang, karena memang ilmu mereka segitu-segitu aja, nggak terlalu berkembang. Nggak kayak tahun lalu, kalau dulu di daerah saya dari Padang nggak di sini, ada dari Sumatera Barat nggak? Kalau ada, dulu di Padang tuh kenal namanya sabun cap ombak, sabun batangan gede. Itu kayak buat nimpuk maling, kayak buat lu taruh sebelah batu bata tuh dikira batu bata sama orang. Sabunnya bagus tapi baunya minta ampun. Biasanya boleh pakai buat ibu buat nyuci. Gede, tebel. Enggak, warnanya nggak tahu deh, mungkin diwarnain. Tapi biasanya warnanya warna batu bata. Warna batu bata, exactly my point. Kenapa gue bilang orang yang punya batu bata dan taruh sabun kompak di sebelahnya itu nggak kelihatan bedanya apa. Dan itu dibeli 1 batang 5.000 setahun nggak habis. Karena dipakai sekali terus nggak mau pakai lagi dia. Itu contoh sabun tombak. Kalau sabun tombak dibandingin sama D bintang OVE, jauh lah gitu. Jauh banget kualitasnya. Itu karena advance teknologi kan. Dulu 150 tahun sebelumnya belum ada pesawat, sekarang udah ada pesawat. Cuma sekarang bedanya Boeing dan Airbus, orang udah nggak bisa ngeliat. Efisiensi Boeing dan Airbus tuh bedanya cuma 3%. Jadi misalnya lu pakai salah satu merek, wah efisiensi bahan bakar gue cuma 3%. 3%? Ya mungkin efek sih kalau jangka panjang, tapi sekarang nggak terlalu advance lagi. Akhirnya orang mulai memilih kepada step berikutnya. Bagaimana produk gue dilihat sama orang. Marketing mulai main. Tapi marketing nggak bisa simpel diskon 20% tuh. Akhirnya mereka masuk ke cara berikutnya. Gue ngasih tahu ke orang kalau barang gue etis. Ini organik loh. Ini tanpa gula loh, nggak pakai trans fat loh. Itu yang pada akhirnya orang baru muncul di momen-momen dan zaman-zaman ketika mereka sudah tidak bisa lagi mengandalkan kualitas produk. Salah satunya dijual yang kebaikan. Akhirnya mereka mulai menjual, oh produk saya etis, oh produk saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. I say, iya, tapi mereka punya maksud profit di belakangnya. Tapi nggak masalah, karena gini, saya selalu berusaha buat bilang dan percaya. Selama memang manfaat lo nyata dan gak buat mengada-ngada, gue gak masalah deh kalau lo gak jadi profit. Daripada orang yang mengaku udah ngada-ngada, tetap jadi profit, malah merusak orang lain. Itu gue paling gak suka. Nah, itu kenapa sekarang ada sebuah konsep tools yang sebenarnya kita pengen bagi sama teman-teman. Harapannya dengan konsep tools ini nanti teman-teman bisa lebih mudah dalam mengembangkan sebuah konsep bisnis. Nah, approach-nya ada 2. Jadi pendekatan kita ada 2. Pertama, teman-teman benar-benar pengen bikin bisnis dari nol,
Atau yang kedua, teman-teman melihat sebuah kegiatan sosial yang sekarang sedang dilakukan tapi mungkin nggak sustainable karena memang urusannya sama donor atau gimana dan nggak dapat pendanaan yang cukup, mau dibisnisin. Nah, jadi kita akan coba pendekatan dua itu sekarang. Jadi tergantung, nanti kita ada kertas. Jadi di depan Reza ada kertas, ada orang nggak kurang kerjaan tadi bikin pesawat-pesawatan sambil nungguin MC-nya ngomong, udah kesel sama MC-nya kayak tadi. Jadi ada nanti akan dibagi kertasnya, kita akan bikin bareng-bareng. Jadi kita akan, jadi konsep bisnis itu sederhana sebenarnya.